Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ici Nuri Fadilah, NIM 19031-019 dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih 7 permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia tersebut yang pertama menyangkut pemerataan, yang kedua kuantitas, yang ketiga kualitas, yang keempat efektivitas, yang kelima relevansi, yang keenam efisiensi, dan yang terakhir masalah tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, kita langsung saja bahas masalah yang pertama, yaitu terkait pemerataan pendidikan. Nah, di sini saya memperoleh sebuah artikel yang bersumber dari metrosulawesi.id, yang mana judul artikelnya yaitu Kesenjangan Pendidikan Masih Menggeluyut di Kota Palu. Nah, dari artikel yang dimuat pada Metro Sulawesi ini tanggal 11 bulan 6 tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan pendidikan di Kota Palu, tepatnya di SD Impres 2 Kawatsuna. Nah, di sini terdapat beberapa permasalahan tersebut. Yang pertama, sulitnya akses jalan menuju tempat pendidikan di daerah Uwentumbu, Kelurahan Kawatuna, Sulawesi Tengah. Yang kedua itu kekurangan sarana dan prasarana pendidikan sehingga harus memanfaatkan sebuah puskesmas sebagai tempat belajar. Nah, masalahnya yang selanjutnya itu kurangnya tenaga pendidikan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, kan kita tahu bahwa negara Indonesia ini sangat luas dan tidak semua daerah itu berada di pusat kota dan banyak sekali daerah-daerah terpencil yang sulit diakses di Indonesia. Sehingga juga menyebabkan sulitnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Nah, di daerah terpencil dengan perekonomian yang lemah dan akan menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, selanjutnya itu kurangnya sumber daya manusia tenaga pendidik. Nah, kurangnya jumlah guru menyebabkan ketidakmerataan distribusi guru di setiap wilayah di Indonesia. Adapun upaya penanggulangan untuk permasalahan tersebut, yang pertama yaitu membentuk sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, guru ke beberapa provinsi. Membentuk sekolah terbuka dan berbagai kegiatan lainnya akan membantu pelaksanaan pendidikan. Dan solusi untuk permasalahan tersebut yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan di Indonesia. Mendistribusikan guru berkualitas ke setiap daerah termasuk daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Nah, itu adalah solusi atau upaya dari permasalahan yang dimuat dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya artikel kedua yaitu menyangkut masalah kuantitas, banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah. Nah, artikel ini dikutip dari iNews ID dengan judul Jumlah lulusan SD di Bekasi lebih banyak dari daya tampung penerimaan siswa SMP. Artikel tersebut menjelaskan tentang banyaknya siswa SD yang tidak lagi sebanding dengan jumlah SMA sehingga dari data yang terdapat pada artikel ini diketahui bahwa kapasitas SMP negeri hanya 13.427 orang siswa saja, atau hanya sekitar 20%-nya saja dari keseluruhan siswa SD yang akan masuk ke SMP. Sehingga tidak semua lulusan SD akan tertampung di SMP negeri di Kota Bekasi. Dari permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut dapat teridentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk.
Nah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sehingga ada daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengalami kekurangan berbagai fasilitas, salah satunya fasilitas pendidikan berupa sekolah. Selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat. Nah, banyaknya orang tua yang mendorong anak untuk sekolah karena adanya harapan pendidikan menjadi lebih baik untuk kehidupan. Nah, hal ini akan menyebabkan arus pelajar menjadi meningkat dan banyaknya siswa yang tidak tertampung lagi di sekolah tersebut. Nah, ada pun upaya untuk penanggulangan masalah tersebut. Yang pertama yaitu pengelolaan pendidikan. Nah, dapat dilakukan dengan menganalisis ketersediaan sekolah dengan jumlah siswa. Dapat dilanjutkan dengan penambahan pembangunan sekolah di daerah yang banyak sekali siswa tidak tertampung dalam beberapa sekolah yang disediakan. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan SMP terbuka. Karena di sini permasalahannya yaitu siswa lulusan SD yang tidak lagi tertampung di SMP, maka solusinya itu dengan pengembangan SMP terbuka akan membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dalam wilayah tersebut. Masalah pendidikan yang ketiga itu menyangkut kualitas pendidikan. Nah, di sini saya memperoleh artikel yang berjudul Pendidikan di Kalimantan yang dikutip dari kalimantanreview.com. Nah, pada artikel tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa masalah pendidikan di Kalimantan. Salah satunya yaitu masalah kualitas pendidikan. Nah, adapun masalah yang tertera pada yang menyangkut kualitas pendidikan tersebut yaitu minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi wilayah terpencil dan sulitan terjangkaunya layanan pendidikan dan rendahnya kualitas guru. Dari artikel tersebut dapat kita identifikasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu faktor SDM yang menyangkut kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, kurangnya kualitas guru sebagai tenaga pendidik secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diperoleh siswa, baik secara input ataupun output. Nah, hal ini juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Yang kedua yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Budaya masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan serta kondisi geografi menjadi hal yang dapat menurunkan kualitas pendidikan. Nah, adapun upaya penanggulangan terhadap permasalahan tersebut, yang pertama dengan pengembangan kompetensi guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau pembinaan atau dapat juga disebut dengan diklat kepada guru. Sehingga kemampuan dan pengetahuan guru semakin berkembang sesuai dengan zaman. Solusi yang kedua yaitu peningkatan pelayanan pendidikan dan perubahan pemikiran masyarakat terhadap pendidikan. Nah, peningkatan pelayanan dalam pendidikan akan dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih terbuka dan tertarik dalam pendidikan. Nah, permasalahan pendidikan yang keempat yaitu menyangkut efisiensi. Nah, di sini saya telah mendapatkan sebuah artikel dari tribunnews.com yang berjudul Potret Pendidikan di Pulau Teor, Maluku. Hanya kelas 5 dan kelas 6 saja yang ada kursinya. Nah, dari judul tersebut kita dapat mengidentifikasi bahwa permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yaitu yang dialami oleh SD Negeri Wermaf Lapang yang SD tersebut menjadi tumpuan masa depan bagi anak-anak di Pulau Teor. Sayangnya sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga dengan kurangnya fasilitas tersebut mempengaruhi terhadap efisiensi dalam pembelajaran. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut itu yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan secara efisien karena keterbatasan jumlahnya. Nah, faktor yang kedua yaitu keterbelakangan budaya dan sarana.
Faktor lain juga diakibatkan oleh kondisi geografi dan sulitnya akses di daerah terpencil. Nah, hal ini juga mengakibatkan pendistribusian sarana dan prasarana sulit dilakukan. Nah, adapun upaya penanggulangan untuk permasalahan tersebut, yang pertama, pemanfaatan sarana dan prasarana secara efisien. Nah, kurangnya dalam hal sarana dan prasarana dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimum, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah ada secara efisien, sehingga kekurangan dalam hal tersebut dapat dipenuhi dengan cara penggunaan secara efisien. Permasalahan pendidikan selanjutnya yaitu menyangkut efektivitas pembelajaran. Nah, di sini dengan artikel yang berjudul "Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai Kurang Efektif di Kota Palu". Nah, berita ini saya ambil dari sultangantarnews.com. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat permasalahan tentang terkendalanya penggunaan teknologi secara sarana pembelajaran daring, kurangnya keterampilan guru, dan banyaknya standar kompetensi pembelajaran yang tidak tercapai karena pembelajaran jarak jauh ini. Nah, selain itu dalam hal sarana juga tidak semua siswa memiliki akses pendidikan digital, sehingga pembelajaran daring yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi tidak dapat dilakukan secara efektif. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yang pertama yaitu keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya menyebabkan masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah canggih saat ini. Sarana dan prasarana digital di setiap daerah sangat terbatas, apalagi di daerah terpencil. Nah, faktor selanjutnya yaitu kurangnya tenaga pendidik. Kurangnya jumlah pendidik di sekolah menyebabkan berbagai kegiatan dalam PBM mengalami kendala. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, jumlah guru yang sangat terbatas sangat sulit menjangkau semua kebutuhan siswa. Nah, ada pun upaya penanggulangan untuk permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu inovasi pendidikan. Nah, dapat dilakukan dengan pembuatan kelompok belajar yang dibimbing oleh guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya, peningkatan iptek bidang teknologi digital. Nah, pemanfaatan teknologi digital sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Melalui sarana digital, guru dapat mengajar secara virtual dan dapat membagikan berbagai bahan atau sumber belajar sehingga siswa tidak tertinggal dari segi pengetahuan. Permasalahan selanjutnya menyangkut relevansi pendidikan. Nah, di sini saya mengambil artikel dari bisnis.com yang berjudul "Masih Banyak Siswa Lulusan SMK yang Belum Siap Bekerja dan relevansinya bidang pendidik dengan bidang pekerjaan". Nah, artikel ini menjelaskan bahwasanya saat ini siswa lulusan SMK yang seharusnya dipersiapkan untuk bekerja secara langsung banyak yang menganggur dan tidak bekerja, ataupun banyak sekali di antara siswa-siswa SMK tersebut yang bekerja tidak pada bidangnya. Hal ini terlihat bahwa pendidikan yang dilakukan tidak relevansi dengan bidang kerja yang akan dilakukan. Nah, adapun faktor yang menyangkut atau yang mempengaruhi permasalahan tersebut, yang pertama kurangnya kualitas sumber daya dan kualitas tenaga kependidikan. Nah, dalam hal ini kualitas guru sangat dipentingkan agar mampu membimbing dan menyiapkan keterampilan siswa, terutama siswa SMK, untuk dapat mempersiapkan diri bekerja secara nyata di lapangan. Guru harus mampu mengembangkan skill siswa melalui keterampilan, bukan hanya menjelaskan secara teoritis saja. Nah, adapun upaya dari permasalahan tersebut, yang pertama pembinaan atau diklat guru. Pembinaan atau diklat guru akan membantu guru meningkatkan kompetensi mereka agar lebih terampil dalam meningkatkan skill siswa, terutama siswa SMK yang memang sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara langsung. Upaya yang kedua, pembinaan siswa SMK agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Pembekalan berupa keterampilan atau skill harus diberikan kepada siswa secara maksimal agar siswa dapat menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing, sehingga dapat relevan dengan studi yang telah dilakukan.
Permasalahan yang terakhir itu terkait tentang kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya menemukan sebuah artikel yang berjudul "Tertinggalnya Pendidikan Indonesia Karena Kualitas Guru yang Rendah". Nah, artikel ini saya ambil dari berita1.com. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus dalam pendidikan di daerah Jambi yang rendahnya kualitas guru dan kebijakan pendidikan yang sering berubah-ubah menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal dari yang lain. Nah, jika dikupas lagi masih banyak ditemukan masalah pendidikan di daerah Jambi. Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya pelatihan dan bimbingan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan perlu terus dilatih dan dikembangkan kompetensinya agar segala aspek pendidikan yang diberikan kepada siswa terbarukan dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman serta kebutuhan siswa saat ini. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya kesejahteraan guru. Nah, kurangnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan guru tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah. Selain faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya, itu kebijakan pemerintah terutama dalam bidang pendidikan seringkali berubah-ubah yang diikuti oleh perubahan kurikulum. Hal ini membuat guru sulit beradaptasi dan menerapkan setiap perubahan kurikulum tersebut. Nah, adapun solusi atau upaya penanggulangan untuk permasalahan tersebut, yang pertama perubahan kebijakan atau kurikulum yang sesuai. Nah, dalam hal ini penetapan kurikulum yang matang dan sesuai perlu dilakukan agar tenaga pendidik dan pendidikan dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuannya dalam penguasaan kurikulum tersebut. Yang terakhir yaitu pemberian bimbingan atau pelatihan seperti diklat, PPG, dan lain-lain. Pelatihan dan bimbingan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat lebih kompeten dalam menjalankan pembelajaran dan juga pelatihan agar dapat berkembang dalam hal pembaharuan pendidikan. Oke teman-teman, jadi itulah 7 permasalahan pokok di Indonesia yang saya temukan. Semoga dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.